Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah kebudayaan Islam, yaitu tentang substansi dan strategi dakwah Rasulullah ketika di Mekah. Ini pertama, kita akan menjelaskan tentang awal kerasulannya. Awal kerasulan Nabi Muhammad SAW itu tidak lepas dari adanya Gua Hiro dan wahyu pertama. Pada usia 40 tahun, Rasulullah ini sering berkholwat atau menyepi, menyendiri di Gua Hiro, yaitu pada suatu bulan, ya, yaitu pada 17 Ramadan 610 Masehi, malaikat Jibril ini datang membawa wahyu pertama dengan menyuruh Nabi Muhammad itu suruh membaca. Tapi Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca. Sampai disuruh 3 kali baru Nabi Muhammad ini bisa membaca. Ini menandai pelantikan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul utusan Allah. Maka pada saat itulah Muhammad sudah resmi menjadi Rasul. Kemudian yang kedua, substansi ketika sudah menjadi Rasul. Substansi dakwahnya apa dalam bidang akidah? Ini yang pertama, memurnikan tauhid. Yang memang misi utama Rasulullah di Mekah adalah menanamkan kalimat la ilaha illallah. Pertama, mengajak manusia menyembah hanya kepada Allah. Kedua, meninggalkan penyembahan berhala dan kepercayaan nenek moyang yang sesat. Yang ketiga, menanamkan keimanan akan hari akhir atau kiamat, surga dan neraka sebagai landasan tanggung jawab. Ya. Kemudian, yang kedua, substansi dari akhlak dan keadilan. Pertama, ini ada kemuliaan akhlak. Tujuan yang pertama adalah kemuliaan akhlak, ya, menyempurnakan budi pekerti, melarang berdusta, mencuri, karena memang banyak orang jahiliyah itu melakukan hal seperti itu, ya, berzina dan membunuh anak perempuan. Kemudian persamaan hak, menghapus kasta sosial, tidak ada perbedaan antara bangsawan dan budak kecuali memang ketakwaannya. Dan yang ketiga, pembelaan kaum lemah, mengangkat derajat wanita, melindungi anak yatim, dan membebaskan. Kemudian strategi dakwah sirriyah, ini secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah ketika sudah diutus menjadi Rasul, ini tidak langsung berdakwah secara terang-terangan, akan tapi awalnya ini berdakwah secara sirriyah atau sembunyi-sembunyi. Rasulullah ini berdakwah ke keluarganya dulu, istrinya. Kemudian kalau dari golongan pemuda itu Sayyidina Ali, kalau dari golongan orang tua itu Abu Bakar. Dan wah, secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan oleh Rasulullah ini selama 3 tahun pertama, ya. Ini dilakukan kepada keluarga dekatnya dengan dilakukan door to door, gitu ya, door to door. Nah, ini termasuk orang yang pertama kali ketika diajak oleh Rasulullah untuk masuk Islam. Ini keluarga dekatnya. Khadijah istrinya sendiri, Ali bin Abi Thalib ini sepupu. Kemudian Zaid bin Harisah, ini budak yang dimerdekakan. Ummu Aiman ini pengasuh Nabi. Kemudian ini juga ada Abu Bakar. Abu Bakar ini juga mengajak teman-temannya, seperti misalkan Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Tolhah bin Ubaidillah. Ini orang-orang yang pertama kali masuk Islam, ya, ketika Rasulullah ini mengajak kaum muslimin secara sembunyi-sembunyi. Kemudian selanjutnya
Ini strateginya baru ketika Rasulullah sudah mendapat keluarga, sudah mendapat simpatisan. Ini baru Rasulullah ini sudah mulai berani mengajak atau berdakwah secara terang-terangan. Caranya apa? Caranya bagaimana? Caranya Rasulullah mengumpulkan semua orang Quraisy, orang kafir Quraisy ini dikumpulkan, termasuk paman-pamannya seperti Abu Lahab dan sebagainya, ini dikumpulkan. Dikumpulkannya di mana? Di Bukit Sofa. Di Bukit Sofa ya. Kemudian setelah terkumpul, baru oleh Rasulullah ini diserukan, diajak lah keluarga-keluarganya, baik keluarga dekat ataupun keluarga jauh, semuanya ini diajak oleh Rasulullah untuk meninggalkan agama nenek moyang mereka, untuk menuju menyembah Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian apa jawaban mereka? Mereka ini banyak yang menentang. Kirain mau ngumpulin apa, ternyata hanya ngumpulkan untuk meninggalkan nenek moyang kita. Kirain ini hanya ada pembagian bansos gitu ya. Ini kata mereka. Nah, ini tentang reaksi ya, reaksi dan tantangan Quraisy ya. Pertama, Rasulullah ketika sudah mengajak mereka secara terang-terangan, Rasulullah ini diejek, difitnah, bahkan Rasulullah itu dikatakan orang gila. Rasulullah dituduh sebagai tukang sihir, orang gila, pemecah belah kaum. Dan pada saat itu Abu Lahab itu yang paling menentang keras ya terhadap Rasulullah SAW. Kemudian juga siksaannya, mereka yang ikut Rasulullah itu banyak yang disiksa, seperti Bilal bin Rabah ya. Ini juga disiksa. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memaksa mereka ini kembali ke kafir ya. Banyak yang disiksa yang seperti itu. Kemudian mereka ini juga dibaikot, dibaikot. Bani Hashim ini dibaikot total, secara ekonomi, secara sosial selama 3 tahun di Syi'ib Ali. Ya. Kemudian strategi menghadapi tekanan ini. Rasulullah meskipun keadaannya seperti yang tadi itu, Rasulullah dibully, kemudian disiksa, dikatakan orang gila dan lain sebagainya, dilempar kotoran, tapi Rasulullah ini tetap sabar menghadapi mereka ini, dihadapi dengan kesabarannya untuk menyelamatkan iman pengikutnya. Rasulullah ini memerintahkan hijrah ke Habasyah ya. Pertama ini diperintahkan untuk hijrah ke Habasyah karena Rasulullah ini merasa tidak tega dengan apa yang ditimpa oleh kaumnya. Mungkin ini saja untuk materi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.